Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari Arfa dari jurusan Hukum Tata Negara 5A. Dalam mata kuliah Sosiologi Politik Hukum, ini saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Apa substansi kita mengkaji sosiologi politik hukum ini? Apa substansinya atau isi dari kita mengkaji sosiologi politik hukum ini? Substansinya itu adalah bahwa hukum yang timbul baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai sumber, sebagai dasar dari rujukan setiap perilaku manusia. Hukum sebagai ketetapan, hukum sebagai norma, hukum sebagai lembaga peradilan yang ada, secara politis atau lahir berdasarkan dan atas pertimbangan politik tersebut. Dengan demikian, bahwa salah satu dari lahirnya suatu hukum itu dapat dilihat dari faktor-faktor sosiologis. Faktor-faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum itu lahir atas pertimbangan-pertimbangan sosiologis, pertimbangan suatu situasi dan kondisi sosial. Dengan demikian, bahwa sosiologi politik hukum lebih dominan memahami berbagai kebijakan, ketentuan, peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat. Jadi, sosiologi politik hukum ini lebih dominan memahami berbagai kebijakan, ketentuan, peraturan yang timbul dan berlaku di masyarakat. Karena memang lahirnya ketentuan tersebut, lahirnya peraturan tersebut, atau lahirnya hukum tersebut dilatar belakangi oleh adanya faktor-faktor sosial. Di antara faktor-faktor fisiologis yang dapat menimbulkan hukum atau dapat melahirkan suatu hukum adalah adanya pengaruh struktur sosial, pengaruh masyarakat, baik masyarakat industri, masyarakat dalam konteks wilayah yaitu perdesaan dan perkotaan, situasi mata pencaharian masyarakat, situasi pendidikan masyarakat, dan situasi tindakan perilaku kriminal yang terjadi di masyarakat, maupun situasi lain yang berakar dan keadaan-keadaan sosial yang ada, dan keadaan-keadaan sosial yang ada tersebutlah kemudian timbul satu kehendak dari penguasa. Satu kehendak dari suatu lembaga yang berwenang untuk merumuskan hukum yang secara formal. Misalnya, di Indonesia, atas adanya aspirasi dari masyarakat, maka lembaga legislatif atau lembaga legislatif dan pemerintah mengesahkan suatu rancangan undang-undang tertentu yang memang undang-undang tersebut dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan-kebijakan politik yang timbul yang dilahirkan oleh penguasa bisa jadi ditolak atau tidak diterima sehingga melahirkan
berbagai penolakan dalam bentuk unjuk rasa atau ya biasa kita sebut dengan demonstrasi. Demonstrasi sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini mengenai Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, itu kemudian menimbulkan rasa karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sangat tidak masuk akal atau sangat mengacau untuk masyarakat gitu. Dalam arti mengacau ini sangat tidak kompeten untuk masyarakat, sangat tidak diterima karena banyak kejanggalan-kejanggalan dari Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini. Maka lahirlah suatu demonstrasi dari masyarakat gitu karena tidak terima atas pengesahan undang-undang tersebut. Sehingga melahirkan berbagai penolakan dalam bentuk unjuk rasa. Oke. Nah, contoh ini adalah bagian dari kajian sosiologi politik hukum. Artinya, hukum bisa timbul karena memang aspirasi yang terjadi di masyarakat, tetapi juga sebaliknya hukum bisa ditolak karena tidak sesuai dengan aspirasi yang ada di masyarakat. Masyarakat pun bisa melakukan suatu upaya untuk mencabut atau membatalkan misalkan contohnya tadi ya Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, membatalkan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi jika menolak, tidak menerima terhadap ketentuan perundang-undangan yang sedang dirumuskan maupun yang sudah disahkan oleh lembaga legislatif. Sosiologi itu kajian yang lebih mengedepankan pada pendekatan-pendekatan bagaimana masyarakat menjadi latar belakang utama lahirnya suatu hukum. Tetapi politik juga adalah suatu kajian tentang bagaimana suatu strategi, suatu siasat, suatu upaya para pemimpin, para penguasa dalam merebut kekuasaan dan posisi untuk kepentingan dirinya, kelompoknya, maupun atas dasar keinginan dan kepentingan yang bersifat koalisif dengan lembaga maupun kelompok lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik hukum memiliki 3 objek utama. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kekuasaan dalam pengertian politik atau siasat atau strategi merebut kekuasaan politik. Dan yang ketiga berhubungan dengan hukum, yaitu ketentuan dalam menetapkan berbagai peraturan norma yang menentukan bagaimana perilaku manusia, apakah itu diterima atau justru menentang dan melanggar suatu ketentuan yang sudah berlaku. Dan kemudian apa yang disebut dengan elit politik tersebut? Elit itu adalah terpilih yang memenuhi persyaratan. Elit itu sekelompok kecil saja dari masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Jadi elit itu tidak hanya sekelompok kecil saja yang berada di lingkungan masyarakat. Jadi elit itu adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Oke? Oleh sebab itu, kata elit ini orang yang memang ditunjuk secara sosiologis, secara politis, dalam suatu bangsa, dalam suatu sistem budaya, atau dalam suatu kelompok usia dengan posisi orang itu dianggap penting oleh sekian banyak orang di lingkungannya. Dianggap penting oleh beberapa orang di lingkungannya, oke? Sekelompok orang di lingkungannya. Maka disebutlah elit. Jadi bisa saja hanya 1 atau 2 orang,
tapi kedudukannya posisi dia itu sangat penting di dalam masyarakat tersebut. Dalam suatu teori yang dikemukakan oleh Susan Akilov, dia mencoba memahami elit ini dengan dua aliran. Yang pertama yang disebut elit itu sekelompok ahli yang beranggapan bahwa golongan elit ini adalah golongan tunggal, golongan mandiri, golongan yang amat menonjol, dominan karena kedominannya itu maka dia mampu memberikan pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar atau mempengaruhi kepada kehidupan orang banyak. Kemudian yang kedua, yang beranggapan bahwa sejumlah kaum elit ini adalah orang-orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, berbagi hak-hak dan kue-kue politik sehingga dia lebih dikenal lebih mudah diketahui oleh masyarakat, meskipun masyarakat itu tidak pernah bertemu dengan dia. Ya secara tidak langsung masyarakat yang ada di dalam tempat tersebut akan mengetahui elit-elit yang ada di masyarakat tersebut. Tapi karena dia itu adalah orang yang selalu berbagi kekuasaan, berbagi tanggung jawab, serta hak dalam mengelola suatu sistem politik, maka kemudian disebut dengan elit politik. Beberapa ahli mengatakan, yaitu contohnya saja Aristoteles. Aristoteles memberikan pengertian bahwa elit ini sejumlah kecil individu yang memikul suatu tanggung jawab besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi dia mau mencoba mempertegas pernyataan dari Plato sendiri bahwa inti dari teori demokrasi itu adalah adanya elit politik di mana setiap lingkungan masyarakat selalu ada sekelompok minoritas yang membuat keputusan-keputusan besar untuk kehidupan orang banyak. Jadi mungkin itu beberapa pengertian dari elit politik. Intinya elit politik itu adalah sekelompok minoritas orang di dalam masyarakat yang sangat terkenal karena mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki tanggung jawab di kehidupan masyarakat tersebut, dalam kehidupan masyarakat tersebut. Oke. Jadi setiap masyarakat itu ada yang diperintahkan oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan di dalam kehidupan sosial. Kehidupan politik sekelompok kecil ini memerintah, yaitu yang disebut dengan elit. Nah, elit ini mampu menjangkau pusat kekuasaan. Jadi dalam kehidupan sosial dan politiknya, sekelompok kecil ini mampu menjangkau kekuasaan karena dia mampu menjangkau pusat kekuasaan. Maka orang ini akan berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis dalam lapisan masyarakat. Apakah dia menjadi kabinet atau yang lainnya. Bahkan posisi dia sebagai orang nomor 1 di suatu negara, yaitu menjadi presiden. Presiden, menteri, atau yang lainnya. Elit politik ini bukan hanya dibesarkan oleh politik, tapi awalnya dia memiliki kekuatan ekonomi, memiliki materi, pengetahuan keagamaan, kekuatan massa, kekuatan organisasi, dan sebagainya. Jadi ada kelas yang luar biasa. Di suatu kelompok masyarakat, ada orang-orang yang kaya atau materinya banyak. Ya ada orang-orang yang pandai, yang mempunyai kelebihan, dan dalam hal tertentu, yang ini bisa muncul dan diharapkan oleh masyarakat untuk mampu mengubah suatu sistem politik yang nantinya dia memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan fundamental di masyarakat yang kemudian orang ini menjadi elit. Lapisan elit yang berkuasa atau yang disebut dengan political elite atau elit politik ini merupakan kelompok minoritas yang terorganisasi yang memiliki kewenangan politik
yang memasakkan kehendaknya melalui berbagai cara dan strategi berpolitik. Elit politik ini juga menunjukkan fungsi-fungsi politik, menunjukkan monopoli kekuasaan yang juga menikmati setiap keuntungan yang diperoleh oleh kekuasaannya. Kekuasaan yang mereka miliki ini diperoleh dengan berbagai cara, bisa saja dengan terjun dari politik praktis, atau mungkin dia menduduki kekuatan sosial tertentu yang didukung oleh masyarakat di sekitarnya dalam jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Akan tetapi, orang yang kemudian menduduki jabatan sebagai elit politik menguasai sistem politik atau pemerintahan dan bisa saja suatu saat dia dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Persoalan negara, kemudian tiba-tiba akan ada orang yang baru yang menduduki kekuatan lebih besar, dari dia akan lebih cepat karena dia akan diharapkan kehadirannya oleh masyarakat. Maka tentu saja orang baru ini bisa saja menggantikan elit politik yang sudah lama. Begitulah terus-menerus dalam sistem politik dengan keberadaan eksistensi elit politik ini. Dengan munculnya kelompok-kelompok baru dengan indeks prestasi yang lebih tinggi dari elit politik yang sebelumnya, maka bisa menggantikannya. Ya tentu saja dalam elit politik ini kita butuh ekonomi, kita butuh materi, kita butuh dorongan ataupun kita butuh massa gitu untuk menggantikan elit politik sebelumnya. Oke. Eksistensi elit politik ini ada dua. Yang pertama, hasil dari usaha sendiri, dari prestasi, dari karir dalam bentuk berpolitik ditempuh dari nol. Kemudian yang kedua, dari status sosial atau kasta seperti public figure atau keturunan yang memiliki kasta tinggi atau terpandang yang masyarakat memilihnya. Contohnya saja banyak sekali artis-artis yang masuk dalam elit politik karena mereka memiliki ketenaran dalam diri mereka gitu. Untuk menjadi elit politik tersebut harus memiliki kecakapan dalam hal kontrol politik, memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Apabila tidak mampu melayani kepentingan masyarakat dan kecakapan tersebut terkalahkan, maka akan hilangnya kepercayaan masyarakat dan akan tergantikan dengan elit politik yang baru. Terhadap suatu elit integratif, yaitu elit yang mengintegrasikan tokoh-tokoh politik. Tetapi ada juga elit sublimatif, elit yang mengublimasikan yang awalnya ulama agama menjadi elit politik, mengublimasikan kejiwaan fanatisme dia gunakan sebagai energi untuk menjadi elit politik yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam sejarahnya, elit-elit ini orang yang tidak tergantikan meskipun sudah tiada. Teori-teori politiknya bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Teori-teori politiknya yang masih dijadikan sandaran. Elit inilah yang dibutuhkan masyarakat. Sekian dari saya, Muhammad Al-Ghifari Arfa. Apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi, dan apabila ada ilmu yang bisa bermanfaat, mungkin bisa diambil ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.